Raja tak pernah menyangka, pedang besar yang begitu sulit ia kendalikan, dapat diayunkan dengan satu tangan oleh pria di hadapannya. Semua orang yang hadir tercengang. Pedang besar itu sangat kokoh. Bahkan mengangkatnya saja, sangat sulit bagi orang biasa, apalagi mengayunkannya. Namun, Nur tidak tahu kalau itu adalah pedang sakti. Lucunya, ia merasa bila pedang itu selebar selokan di rumah neneknya. Ia pun berpikir untuk menggunakannya membersihkan selokan. Raja pasti akan sangat menyesal jika tahu. Pria itu mengayunkan pedang kayunya dengan kuat, menjatuhkan 100 pedang kayu yang terikat di pohon. Namun di mata semua orang, itu hanyalah keahlian tangkis tingkat rendah. Nur telah melatih jurus ini selama 14 tahun. Kini, ia dapat dengan mudah menangkis 1000 pedang kayu. Ketika kamu melatih suatu keahlian hingga sempurna, meski itu keahlian tingkat rendah, kamu telah memiliki kekuatan terhebat di dunia. Sayangnya, Nur tidak menyadarinya. Dengan jurus ini, ia mengalahkan Minotaur yang ditakuti para petualang. Seharusnya ia bisa menikahi gadis kaya dan cantik, dan mencapai puncak kehidupannya. Namun lucunya, Nur berpikir ia kesulitan mengalahkan seekor sapi di kota. Lawannya bahkan bukan monster, hanya seekor sapi di kota. Sapi itu sangat kuat, Nur berpikir demikian, karena ia dianggap tidak berbakat di bidang apapun. Terinspirasi oleh ayahnya, Nur sejak kecil bercita-cita menjadi petualang. Namun kenyataan pahit, bakat dan kemampuan Nur sangat rendah. Ia ingin menjadi pendekar pedang, tapi orang lain hanya butuh beberapa hari untuk mempelajari keahlian baru. Sementara Nur berlatih 3 bulan, hanya untuk menguasai keahlian tangkis dasar. Dianggap tidak berbakat, Nur diusir. Namun ia tak menyerah, ia pergi ke sekolah prajurit. Meski ia berlatih keras, setelah beberapa bulan, kemampuan fisiknya hanya sedikit meningkat. Jika ia memaksakan diri, ia akan mati. Nur pun diusir lagi. Dengan terpaksa, Nur mencoba profesi lain. Kenyataan kembali menghantamnya. Apapun yang ia pelajari, ia hanya menguasai keahlian paling dasar. Ia hanya bisa sihir api kecil. Gurunya belum pernah melihat orang yang begitu tidak berbakat dalam sihir. Setelah rentetan kegagalan, dikira Nur akan menyerah menjadi petualang. Ia justru ingin mengubah nasibnya dengan usaha keras. Guru pendekar pedangnya pernah berkata, dengan terus melatih suatu keahlian, ada kesempatan mempelajari keahlian baru. Maka Nur berlatih keahlian tangkis setiap hari, tanpa henti, tahun demi tahun. Akhirnya, setelah 14 tahun, ia menyempurnakan keahlian tangkis. Kini ia dapat dengan mudah menangkis 1000 pedang kayu. Ia dapat dengan mudah menangkis 1000 pedang kayu. Selama 14 tahun ini, saya berlatih tanpa henti setiap hari, dan akhirnya saya bisa menangkis 1000 pedang kayu. Tapi bagi Nur, ia merasa sedih karena tidak membangkitkan keahlian baru. Namun, ia ingin mencoba sekali lagi. Maka, ia kembali ke Guild Petualang. Tapi, ia membuat resepsionis kesulitan. Meskipun Nur memiliki banyak keahlian, tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Jadi, ia tidak bisa menjadi seorang petualang. Namun, saat Nur merasa kecewa, pria parubaya itu membawa kabar baik. Petualang memiliki tingkatan. Tingkat terkuat adalah S dan terendah adalah E. Syarat sertifikasi tingkat E adalah memiliki lebih dari satu keahlian yang berguna. Tapi Nur tidak memenuhi syarat ini. Namun, bukan berarti tidak ada cara. Sebenarnya, di bawah tingkat E masih ada satu tingkat lagi. Tingkat F yang hampir tidak diketahui orang, bahkan oleh mereka yang terlibat. Karena satu-satunya pekerjaan yang bisa diterima di tingkat ini hanyalah tugas-tugas remeh di kota. Awalnya pekerjaan ini untuk para pengemis di jalanan. Pria parubaya itu berpikir Nur tidak akan sebodoh itu untuk menjadi petualang demi menerima pekerjaan seperti ini. Namun, Nur langsung menyetujuinya tanpa ragu. Bagaimanapun, ini adalah mimpinya. Akhirnya, Nur mendapatkan lisensi petualang tingkat F. Begitulah, Nur menggunakan keahlian dasar yang telah ia pelajari, dan mulai mengerjakan tugas-tugas remeh. Meskipun membosankan, Nur merasa puas. Ia bekerja di siang hari dan berlatih di malam hari. Ia pikir hari-hari seperti ini akan terus berlanjut. Hingga suatu hari, dalam sebuah tugas pengangkutan, Nur akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Saat ia sedang menyelesaikan pembayaran dengan kliennya, tiba-tiba ia mendengar teriakan minta tolong. Tanpa pikir panjang, Nur berlari ke arah suara itu. Yang ia lihat adalah seekor Minotaur raksasa. Untuk melindungi putri yang terjebak, para prajurit menyusun strategi. Namun, prajurit yang menjaga putri bernasib buruk. Ia terlempar jauh oleh Minotaur. Di hadapan kekuatan absolut, jumlah besar tidak ada artinya. Tak lama kemudian, Minotaur membunuh semua prajurit yang ada. Namun, saat sang putri berada dalam bahaya besar, Nur akhirnya bertindak. Ia menggunakan keahlian melempar batu untuk menarik perhatian Minotaur. Dan karena itu, Minotaur menjadi marah. Ia menyerang Nur dengan brutal. Di saat-saat kritis, Nur menggunakan keahlian menangkis.
Tapi tampaknya tidak berpengaruh. Minotaur yang bangkit kembali menyerang Nur dengan ganas. Setiap serangannya terasa seperti petir. Nur menyadari, jika ia terkena sekali saja, ia akan mati. Dan ia tidak menemukan celah untuk menyerang balik. Bahkan jika ada celah, ia tidak memiliki keahlian menyerang. Lebih buruk lagi, gadis itu masih di sana. Sepertinya ia tidak bisa bergerak. Karena pengaruh cincin itu, Minotaur mengubah target serangannya. Berlari. Meskipun aku tak bisa menjadi pahlawan dalam kisah petualangan, setidaknya aku ingin melindungi gadis yang ketakutan di depanku ini. Tidak peduli kesulitan apapun, akan selalu ada untuk rekan-rekannya. Untuk orang-orang yang lemah, mengayunkan pedang Liu Qing untuk mengalahkan kejahatan. Itulah petualang. Tangkis. Seiring musik latar berakhir, Nur berhasil mengalahkan Minotaur dengan keahlian menangkisnya. Ikatan yang mengikat sang putri pun menghilang. Tadi itu sangat berbahaya. Jika pertarungan berlanjut, aku pasti tidak akan tahan. Karena itu, Nur merasa kekuatannya masih jauh dari cukup. Ingin berpetualang keliling dunia, hanyalah mimpi di siang bolong. Sang putri ingin tahu nama penyelamatnya. Tetapi Nur mengatakan namanya tidak layak disebut. Namun, Nur tidak pernah menyangka bahwa Minotaur ini pernah dilawan bahkan oleh petualang peringkat S. Tanpa disadari, Nur sudah memiliki kekuatan terkuat di dunia. Lucunya, dia tidak mengetahuinya. Sejak Nur mengalahkan Minotaur dengan keahlian menangkisnya, sang putri terus mencarinya. Akhirnya, ia menemukan Nur menggunakan keahlian pendeteksi jarak jauh. Karena ramai di guild petualang, sang putri mengajak Nur berbicara di luar. Ia akan menggunakan sihir peredam suara dan penyembunyi agar percakapan mereka tidak terdengar. Nur mengira ada hal penting. Padahal sang putri ingin berterima kasih atas pertolongannya. Karena tindakan berani Nur tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga menyelamatkan banyak nyawa rakyatnya. Namun, Nur merasa ucapannya terlalu berlebihan. Ia hanya membunuh seekor banteng. Tapi Nur tidak pernah menyangka bahwa banteng itu adalah monster yang bersemayam di lantai terdalam labirin. Monster dengan tingkat ancaman khusus A. Oleh karena itu, sang putri ingin memberikan hadiah kepada Nur. Bahkan jika harus menggunakan seluruh kekayaannya, ia ingin memberikan hadiah yang paling tulus kepada Nur. Tetapi bagi Nur, ucapan terima kasih tadi sudah cukup. Namun, sang putri adalah orang yang selalu membalas budi. Dan ayahnya juga ingin bertemu dengan Nur. Akhirnya, Nur yang tidak bisa menolak sang putri, setuju untuk bertemu dengan ayahnya. Tapi Nur tidak tahu bahwa ayahnya adalah raja. Tentu saja ia juga tidak tahu identitas sang putri. Ia hanya tahu keluarganya sangat kaya. Dalam perjalanan, mereka bertemu Inis yang sedang berkuda. Dia adalah pengawal pribadi sang putri. Namun, Nur mengiranya seorang pelayan. Dia sepertinya sangat waspada padaku. Dalam perjalanan menemui raja, mereka juga bertemu Gilbert. Meskipun Nur adalah penyelamat sang putri, ia belum mendapatkan kepercayaan orang lain. Demi keamanan, Gilbert ikut menemui raja. Sementara itu, raja sedang berdiskusi dengan putra pertamanya, Pangeran Rain, mengenai perang yang akan segera pecah dengan negara tetangga. Minotaur itu dipanggil oleh negara tetangga. Target mereka adalah sumber daya labirin negara ini. Peninggalan labirin tanpa pulang. Namun, pada saat itu, Nur dan yang lainnya tiba di aula istana. Untungnya, raja tidak terlalu peduli dengan etiket. Nur, yang bukan bangsawan, sama sekali tidak tahu etiket yang seharusnya ada dalam situasi seperti ini. Tapi bagi raja, justru lebih mudah untuk berbicara dengannya. Untuk berterima kasih kepada Nur karena telah menyelamatkan putrinya. Raja menanyakan apa keinginannya. Tanpa sepengetahuan raja, Nur tidak menginginkan apapun, baik uang maupun tanah. Bahkan harta dari labirin pun tidak ia inginkan. Tetapi raja tidak bisa membiarkan Nur pergi dengan tangan kosong. Setelah berpikir sejenak, raja memberikan pedang besar yang pernah ia gunakan kepada Nur. Ini adalah pedang sakti. Rain merasa tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tetapi bagi raja, karena ia telah pensiun, pedang besar itu hanyalah hiasan. Lebih baik diberikan daripada dibiarkan berdebu. Mendengar perkataan raja, Nur pun menerimanya. Ternyata pedangnya cukup berat. Raja kemudian meminta Nur untuk mencoba mengayunkannya. Penguatan tubuh. Seperti ini. Lumayan berat, tapi tidak terlalu berat untuk diangkat.
Raja tidak menyangka, Nur bisa mengayunkannya dengan satu tangan. Pedang ini sangatlah kokoh. Raja punya satu permintaan lagi untuk Nur, yaitu tentang putrinya. Raja ingin Nur melatih putrinya, mengingat situasi akhir-akhir ini tidak aman. Dengan kata lain, Raja ingin Nur melindungi putrinya. Namun, Nur menganggap dirinya lemah, sehingga ia menolak. Setelah keluar, Nur berpikir, meskipun berat pedang ini cocok untuk latihan, tapi aku merasa seperti menerima sesuatu yang sangat berharga. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Tunggu, pedang ini lebarnya hampir sama dengan saluran air di rumah Nenek Stella. Mungkin aku bisa meningkatkan efisiensi saluran air. Besok aku akan mencobanya. Tamu tertawa. Namun, pada saat itu, Inis ingin berbicara dengan Nur. Pertama, dia berterima kasih kepada Nur karena telah menyelamatkan nyawa sang putri. Lalu ia memperkenalkan dirinya. Dia menerima gelar perisai dewa di masa kecilnya. Karena mendapatkan perisai dewa, ia mengabdi di sisi putri sebagai perisainya. Seharusnya, putri adalah seseorang yang harus ia lindungi, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Karena kamu telah menyelamatkan nyawanya, itu sama saja dengan menyelamatkan nyawaku. Jadi, mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Orang-orang di keluarga ini benar-benar berlebihan, pikir Nur sedikit jengkel. Namun, saat berpamitan dengan Inis, Gilbert juga datang. Masalah datang silih berganti. Aku Gilbert, ayo bertarung denganku. Aku ingin melihat kekuatanmu. Tidak bisa kembali. Nur tidak pernah menyangka, sihir api tingkat rendah yang biasa digunakan untuk menyalakan api, bisa membuat sang putri terbungkam. Bahkan penyihir terhebat di dunia pun, setelah 200 tahun berlatih, ukuran apinya tidak mencapai 1% dari api Nur. Sang putri juga telah mencoba berkali-kali, tetapi bahkan tidak bisa sedikit pun memperbesar bola api itu. Namun, karena sihir ini tidak memiliki kegunaan praktis, Nur tidak tahu sebetapa kuat dirinya. Hanya orang-orang di sekitarnya yang tahu. Awalnya, Gilbert juga tidak tahu. Dia hanya tahu Nur telah mengalahkan monster level S. Jadi dia mengajak Nur bertarung. Bagi Nur yang bercita-cita menjadi petualang, ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu. Jadi dia setuju. Para penonton mengira Nur sedang mencari mati. Namun, selama pertarungan, Nur merasa gerakan lawannya sangat lambat. Meskipun gerakannya efisien, dan ritme serangannya sempurna, semuanya tampak seperti gerakan lambat. Nur dengan mudah menghindarinya. Karena itu, Nur salah paham dan mengira Gilbert menahan diri karena takut melukainya. Jadi, setelah menghindari serangan, Nur memintanya untuk tidak menahan diri. Dan memang benar, karena lawannya adalah manusia, Gilbert agak ragu-ragu. Jadi, di ronde berikutnya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kecepatannya memang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi setelah menyerang, seluruh tubuhnya penuh dengan celah. Seolah-olah dia meminta Nur untuk menyerangnya. Rasanya seperti dia sengaja membuka celah untuk diserang Nur. Melihat semua serangannya dihindari, Gilbert tercengang. Mengapa tombakku tidak bisa menyentuhnya? Dalam kemarahannya, Gilbert menggunakan jurus andalannya. Sial, bagaimana dengan jurus ini? Lintasannya berubah. Kena kau. Seperti yang diduga, Nur dengan mudah menghindarinya. Kemudian, kata-kata Nur selanjutnya benar-benar membuat Gilbert marah. Bisakah kau bergerak lebih cepat? Tidak menyakitkan, tapi sangat menghina. Melihat lawannya marah, Nur mengira dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Jadi dia pikir dia bisa menang. Tapi sedetik kemudian, Ryuken Geki Senkai. Gilbert mengira akhirnya mengenai Nur. Tapi saat asap menghilang, Nur tiba-tiba muncul di sisi lain. Kali ini Gilbert benar-benar menyerah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ini pertama kalinya dia kalah telak dalam pertarungan langsung. Dia selalu disebut jenius yang muncul sekali dalam 100 tahun. Dia bepergian ke berbagai tempat untuk mencari lawan yang kuat. Dia sering merasa bosan karena tidak memiliki lawan. Sekarang, di hadapan Nur, membuatnya benar-benar merasakan perbedaan kekuatan kita. Ini pertama kalinya aku kalah telak dalam pertarungan langsung. Dan, aku tahu, aku kalah. Apa? Aku sudah mengerti. Melanjutkan pertarungan ini tidak ada gunanya. Dia menahan diri karena bawahan-bawahanku ada di sini. Sungguh memalukan. Kau mengerti apa? Sudahlah, sudah cukup. Dan juga kata-kata terakhirnya sebelum pergi. Aku sangat menantikan pertemuan kita selanjutnya. Retakan itu apa? Kapan munculnya? Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi orang itu menghindari seranganku.
menghindari serangan penuhku. Sepertinya akhirnya akan mulai menarik. Tapi orang itu benar-benar monster. Saat itu aku baru saja merasa sedikit berkembang. Aku mengerahkan seluruh kemampuanku, menggunakan seluruh penguatan fisik dan sihirku untuk menghindari serangan itu. Jika dia tidak menyesuaikan kecepatannya agar aku bisa menghindar, aku pasti sudah mati sekarang. Lucu sekali, mereka berdua berada di level yang berbeda. Dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi Nur mengira dia menahan diri, sehingga dia merasa dirinya terlalu lemah, dan harus berlatih lebih keras lagi. Lucunya, keesokan harinya, Nur menggunakan pedang pemberian raja untuk membersihkan selokan. Tapi harus diakui, pedang besar itu sangat efektif untuk membersihkan kotoran. Bahkan kotoran membandel di dasarnya pun bersih. Jika raja melihat pedang sucinya digunakan Nur untuk membersihkan selokan, dia pasti akan menyesal. Namun, ide Nur tidak hanya untuk membersihkan selokan. Dia juga berpikir untuk menggunakan pedang itu sebagai dayung perahu untuk menghasilkan uang. Atau untuk berjualan teppanyaki juga tidak masalah. Namun, saat Nur sedang asyik berkhayal, sang putri tiba-tiba datang. Ternyata dia ingin menjadi pelayan Nur. Pelayan adalah seseorang yang mengurus kebutuhan hidup tuannya, sambil belajar keterampilan dan pengetahuan darinya. Dengan kata lain, seorang asisten. Seperti murid, misalnya. Tapi setelah mendengarnya, Nur langsung menolak permintaan putri. Karena dia merasa dirinya lemah. Jadi dia tidak mampu mengajar orang lain. Tapi putri mengira Nur meremehkannya. Jadi dia menunjukkan kekuatannya kepada Nur. Tarian es batu. Kilatan api penghancur. Ini adalah salah satu sihir terkuatku. Kilatan api penghancur. Selanjutnya, pedang kabut. Ini adalah jurus pamungkas pencuri. Diajarkan oleh guru Kallu dari Ri. Lalu, jurus barusan adalah keterampilan suci pendekar pedang. Kilatan cahaya suci. Seharusnya putri tidak menunjukkannya, karena itu membuat Nur semakin merasa tidak punya apa-apa untuk diajarkan. Karena semua keterampilannya hanya level terendah. Agar sang putri mengurungkan niatnya, Nur menggunakan sihir api kecil. Ia mengatakan bahwa hanya sebatas inilah kemampuannya. Namun, tak disangka, sang putri terkejut, hingga tak bisa berkata-kata. Ketahuilah, bahkan penyihir terhebat di dunia pun tak bisa mengeluarkan sihir api kecil sebesar itu. Inilah sihir api kecilku. Kemampuan dari 5 sistem lainnya juga kurang lebih seperti ini. Jadi, kau mengerti maksudku, kan? Artinya, dalam 6 sistem sihir, dia memiliki kekuatan yang di luar nalar, menghadapi orang yang begitu kuat. Apa yang kulihat darinya? Dia hanya memamerkan kemampuan tingkat tinggi yang baru dipelajarinya. Dia hanya menggunakan pedang produksi massal untuk menangkis kapak raksasa Minotaur berulang kali. Dia tidak menyombongkan kekuatannya, melainkan bekerja keras tanpa pamrih untuk orang lain. Singkatnya, dia sangat kuat, bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga mental. Karena dia memiliki keteguhan hati untuk hidup sendiri, dia tidak akan tunduk pada siapapun. Aku akan memimpin negara ini bersama kakakku di masa depan. Mereka yang memiliki darah raja haruslah kuat. Oleh karena itu, prioritasku saat ini adalah belajar dari keteguhan hati orang itu. Sang putri akhirnya menyadari betapa sombong dan tidak dewasanya dia dulu. Maka, dia harus menjadi murid Nur. Sebelum itu, dia memutuskan untuk mengikuti Nur. Karena dia yakin kekuatan tertinggi yang dicari keluarganya secara turun-temurun pasti ada pada Nur. Nur tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan mengalahkan Minotaur biasa, raja akan menghadiahi pedang besar. Tidak hanya itu, sang putri juga ingin menjadi muridnya. Hanya karena Nur yang tampak biasa saja, tanpa disadari telah menjadi yang terkuat di dunia. Minotaur sebelumnya tak bisa dikalahkan bahkan oleh petualang teratas sekalipun. Namun, Nur tidak menyadari hal ini. Ia mengira hanya mengalahkan monster kecil saja. Namun, sang putri tetap bersikeras untuk tinggal di sisinya. Nur berpikir jika sang putri melihat kekuatan aslinya, dia pasti akan pergi dengan sendirinya. Maka, ia tanpa ragu pergi ke guild petualang. Namun, yang tak pernah ia duga, misi pertamanya adalah membasmi goblin. Dalam ingatan Nur, goblin adalah mesin uji kekuatan petualang yang legendaris. Bagaimanapun, dia beruntung karena sang putri, terlepas dari statusnya,
Sang putri adalah petualang level perak. Tanpa sang putri, sebagai pemula, ia tidak bisa menerima misi seperti ini. Sang putri merasa terhormat bisa membantu Nur. Tak lama, mereka tiba di hutan tempat goblin berada. Namun, setelah lama mencari, mereka tidak menemukan apapun. Saat mereka mengira akan pulang dengan tangan kosong, sang putri merasakan sihir yang lemah. Mereka segera mengikuti jejak sihir itu. Menghilangkan penghalang. Apa itu? Itu, Raja Goblin. Itu Goblin, sang putri hanya mengatakan sebagian, dan Nur hanya mendengar sebagian. Ia mengira inilah wujud standar Goblin yang sering dibicarakan orang. Tanpa sepengetahuannya, makhluk di hadapannya adalah Raja Goblin level bencana. Mereka adalah monster buatan manusia. Namun, penelitian ilegal semacam itu telah lama dilarang oleh kerajaan. Sebelum sang putri sempat memahami apa yang terjadi, Nur, yang polos dan tak kenal takut, sudah mengambil posisi bertarung. Sang putri tiba-tiba mengerti. Ia mengira Nur pasti sudah merasakan keberadaan musuh, dan sengaja menerima permintaan untuk membasmi goblin ini. Kegembiraan polos yang ditunjukkannya sebelumnya terhadap misi ini, mungkin hanya sandiwara untuk mengatasi krisis secara rahasia. Memikirkan hal ini, rasa takut sang putri langsung lenyap. Ia yakin Nur, yang sudah siap, pasti bisa mengalahkan musuh. Benar saja, menghadapi serangan sengit Kaisar Goblin, Nur dengan mudah menangkisnya menggunakan keahlian bertahannya. Setiap kali musuh kehilangan keseimbangan, sang putri akan segera mengganggu dengan sihirnya. Namun, kecepatan Kaisar Goblin juga tidak bisa diremehkan. Serangannya yang bertubi-tubi bahkan tidak bisa menyentuh bulunya. Sang putri terkejut dan hampir saja terkena serangan baliknya. Untungnya, Nur bereaksi cepat dan menangkis batang kayu itu dengan pedangnya. Tapi sebelum dia sempat bernapas, batang kayu lainnya dilemparkan bertubi-tubi. Nur menangkis semuanya dengan keahlian bertahannya. Namun, yang tak terduga, Kaisar Goblin melemparkan 3 batang kayu sekaligus. Nur langsung panik, karena jumlah target yang bisa ditangkisnya terbatas. Untungnya, sang putri segera melepaskan sihir yang kuat, menghancurkan batang kayu tersebut dan melukai Kaisar Goblin. Namun, sedetik kemudian, lukanya sembuh dengan cepat. Untuk mengalahkannya, mereka harus menghancurkan permata di kepalanya. Tapi Kaisar Goblin bergerak sangat cepat. Tiba-tiba Nur mendapat ide cemerlang. Ia akan meletakkan pedang besarnya yang tak terhancurkan di belakangnya. Lalu sang putri akan menggunakan sihir angin yang sama seperti tadi padanya. Ini satu-satunya cara untuk mengejar kecepatan musuh. Melihat Nur begitu yakin, sang putri pun tak ragu lagi. Ledakan angin. Penguatan tubuh. Berlari. Tubuhku, penyembuhan kecil. Tanpa peningkatan dari permata, Kaisar Goblin, hanya dengan sekali serangan sihir api langsung menjadi abu. Namun, Nur merasa ngeri. Tak disangka Goblin kecil bisa begitu kuat. Ia berpikir untuk tidak lagi menerima misi Goblin. Setidaknya sampai ia berlatih dan menjadi lebih kuat. Namun, saat mereka kembali untuk menyelesaikan misi, mereka terkejut. Bukti pembasmiannya adalah dengan membawa telinga kanan Goblin. Ada apa? Goblinnya sudah dibakar seluruhnya. Kaisar Goblin yang dihancurkan Nur secara tak sengaja, membuat pangeran negeri itu menyadari adanya bahaya. Tak disangka, untuk merebut sumber daya di labirin, musuh diam-diam telah menempatkan banyak monster kuat di sekitar kerajaan. Sang pangeran paham jika hanya mengandalkan kekuatan kerajaan, negerinya cepat atau lambat akan dihancurkan musuh. Maka, untuk menyelamatkan garis keturunan kerajaan, sang pangeran menghubungi Nur melalui guild, dan memberikan misi sederhana. Ia meminta Nur dan sang putri pergi ke kota di daerah pegunungan. Mereka hanya perlu berhenti di tempat yang ditentukan untuk sementara waktu. Jika tidak ada masalah, mereka harus melanjutkan perjalanan ke negara tetangga. Nur yang polos dengan senang hati menyetujuinya, terutama karena ia belum pernah naik kereta kuda, dan ingin merasakan pengalaman tersebut. Sang pangeran juga mengirim seorang ksatria kuat untuk mendampingi mereka, untuk melindungi adiknya dan memastikan keselamatannya. Ternyata sang pangeran khawatir kerajaannya akan dihancurkan musuh, sehingga ia menggunakan cara ini agar adiknya menjauh dari ibu kota. Jika ksatria menerima kabar buruk, ia akan segera membawa sang putri dan Nur ke negara tetangga untuk berlindung. Tanpa menyadari apapun, Nur mengira ini hanya perjalanan biasa. Namun, tak lama kemudian dia menyadari ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Ada jejak yang sangat jelas di ladang gandum emas.
Sepertinya jejak yang ditinggalkan oleh sekelompok besar orang yang menginjaknya. Sang putri segera menyadari ada yang tidak beres. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sihir untuk menghilangkan penyamaran. Pada saat yang sama, banyak monster muncul di ibu kota. Untungnya, sang pangeran telah mengantisipasi bahaya dan membuat persiapan sebelumnya. Dia mengirim 6 petualang top untuk memimpin perlawanan, sehingga negara itu tidak hancur oleh serangan mendadak. Di sisi lain, bersamaan dengan hilangnya sihir penyamaran, ksatria itu langsung mengenali monster itu sebagai naga kematian hitam yang kuat. Namun, sebelum dia pulih dari keterkejutannya, Nur mengaktifkan penguatan dan bergegas keluar dengan pedang besarnya. Karena naga kematian hitam itu hendak menyerang seorang anak laki-laki yang tampak tidak berbahaya. Tetapi ksatria itu langsung melihat kejanggalan di dalamnya. Anak laki-laki itu muncul bersama naga kematian hitam ketika sihir penyamaran dihilangkan. Sang putri segera menyimpulkan bahwa identitas asli anak itu adalah iblis. Meskipun penampilannya seperti manusia, mereka adalah ras setengah manusia yang dapat berkomunikasi secara bebas dengan monster. Dulu, mereka pernah bekerja sama dengan monster dan menyebabkan banyak negara hampir hancur. Oleh karena itu, mereka telah dibasmi oleh manusia 200 tahun yang lalu. Jelas, anak laki-laki di depannya ini pasti sisa-sisa iblis yang masih hidup. Sepertinya dia ingin membawa naga kematian hitam ke ibu kota. Mungkin karena tindakan sang putri tadi, anak laki-laki itu kehilangan kendali mental atas naga kematian hitam. Itulah sebabnya Nur, yang tidak tahu apa-apa, menyelamatkan anak itu. Sang putri ingin maju untuk membantu, tetapi ksatria itu menghentikannya dan mengatakan bahwa Nur mungkin sudah tidak tertolong. Karena hal yang paling menakutkan dari naga kematian hitam bukanlah kekuatannya, melainkan gas beracun mengerikan yang terus-menerus dipancarkannya. Begitu bertarung dengannya, seseorang akan teracuni secara tidak sadar dan darah akan mengalir dari 7 lubang. Saat itu, Nur baru ingat bahwa dia terlalu terburu-buru dan mengabaikan kata-kata ksatria yang belum selesai. Tapi sekarang penyesalan tidak ada gunanya. Melihat ini, sang putri masih ingin bergegas untuk membantu. Ksatria itu dengan tegas melepaskan perisai dan menghentikannya. Dia tahu bahwa dia juga bukan tandingan naga kematian hitam. Dia mendesak sang putri untuk segera pergi dan mungkin kembali di masa depan. Begitu ksatria itu selesai berbicara, serangan naga kematian hitam datang. Dia memaksimalkan perisainya, tetapi masih sulit untuk ditahan. Namun, sepotong jari yang terputus terbang dari gas beracun yang dahsyat itu. Di bawah tatapan terkejut ksatria itu, Nur, yang baru saja jatuh, sekarang sedang bertempur sengit dengan naga kematian hitam. Tetapi keadaannya tampak seperti kilatan cahaya sebelum kematian.